bis tuh bis kosong. Bis kosong, kita semua pada duduk, nggak ada yang miring, nggak miring duduk. Tahu-tahu di gang masjid langsung dar aja tuh. Batu tuh udah masuk tuh, katanya udah banyak yang pecah. Termasuk ada coret juga sih tuh. Ada. Oh, ada coret juga. Ya. Nah, dipalangin sama anak budut, supirnya dicairin kan, nggak bergerak. Nah, ini 2 orang anak budut nih jaga pintu depan, pintu belakang. Jadi saat itu gue di pintu belakang, gue nggak bisa keluar. Anak pun sama, di pintu depan nggak bisa keluar. Bingung nih, bener-bener kita bingung di luar. Mau nongol dikit jendela, sobek kayak galak, timbok pakai batu. Jadi banyak yang pada kena gitu. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama gue Mali Saputra dan kawan gue nih yang narasumbernya Kuple SMA 2001 ya. Sekarang di part 2-nya nih lebih seru dari part 1. Oke. Sebelum itu yang belum subscribe dah. Like, comment, and share ya. Nah, dan di sini gue mau ini nih promosiin dulu nih. Promosiin bagi kawan-kawan Bunda Kandung yang berminat memiliki merchandise-nya Bunda Kandung seperti topi atau kaos basis seperti 806 atau basis 616, basisnya Romi Jahat atau dari 68, 75 semua ada. Bisa aja tuh kepoin IG-nya Bunda Kandung punya cerita. Ya, bisa kalian DM di situ untuk pemesanan. Ya. Murah kok, bahannya juga adem. Tuh, ini yang terus. Bahannya apa nih, Cang? Nama bahannya? Bahannya katun. Katunnya adem ya. Pakai kondangan nggak malu. Iya. Ke pantai, naik gunung. Wah, nggak malu itu. Pokoknya top banget dah ini. Oke. Ya, lu pesen aja dah tuh di kepoin. DM-in aja tuh di Bunda Kandung punya cerita IG. Oke, kita lanjut lagi di part 2 kisahnya Babang Kuple 806 2001. Oke. Pe, kisah apa lagi nih, Pe? Di masih era di kelas 2 ya? Masih kelas 2. Masih di kelas 2. Kelas 2, gue tuh beribut juga. Ada kejadian memalukan sih kalau gue. Memalukan. Ceritain aja, ya. nggak apa-apa. Pagi gue datangnya telat kali ya sekolah. Rumah gue di situ di Pasar Minggu. Iya. Belakang stasiun. Stasiun. Gang Pengadilan. Gue jalan sendirian gitu pagi kan. Pas gue mau nyebrang stasiun rel, kereta lewat nih. Anak sekolah banyak banget di. Anak sekolah banyak. Gue tahu nih anak AG nih. Ya. Gue lagi ngelongo, pagi-pagi buta gitu dia. Terus gue nengok kan ke atas kereta. Tuh dari yang belakang tuh, teriak-teriakan jagoan kampung. Gue tuh diinin banget mana AG situ. Berarti dikenalin lo ya? Kenalin ya. Jagoan kampung. Pas gue lagi nengok, gue ngeledek-ledekin gitu ya. Tahu pas yang duduk belakangnya ngeludahin gue di. Ngeludahin lu? Gue kayak sih, gitu ngeriak kan. Ini muka gue nih. Iya. Asli serius. Hijau apa kuning? Hijau campur kuning kali. Seriusan kena. Prat aja. Marah dongkol gitu ya. Kesel banget. Bis gue mau gimana? Gue mau kejar itu kereta. Iya. Nggak mungkin gitu. Ntar lu, gue bilang. Siang atau sore lu, gue hantem lu. Akhirnya dia masih keingetnya terus nih di kelas nih gue tuh. Begitu gondok aja. Tai akhirnya. Pas kejadian siang nggak ketemu tuh. Karena gue ngikut basis lagi. Yarin dah. Nggak tahu ya akhirnya yang kena tuh anak sorenya. Sorenya. Cuma saat itu gue nggak sama anak Bunda Kandung. Nggak mau Bunda Kandung. Tapi gue sama anak kampungan gue berdua doang tuh. Berdua doang gue. Dia teman gue sering ikut gue kadang. Si Komo nih dia veteran kapal. Dia ngikut gue bilang ikut yuk. Mana Pe? Ini anak AG anjing gue bilang nih. Pagi-pagi gue direakin. itu teriak lu lap apa lu cium muka lagi? Parah di beneran ya. Akhirnya gue dendemin ya. Jadi gue nggak punya sebenarnya gue nggak suka tega. Tapi kalau gue disakitin gue bisa tega gitu. Gue jalan berdua sama teman gue ajakin dia bantai kaki yuk.
Misalnya Ple, ada berdua sama gua, yuk. Teman gua bawa parang. Oh, parang. Ya, bawa parang. Arit kali, jelek banget bentuknya di. Jadi gua nongkrong ya, ke stasiun nih. Ya gua berdua doang nih, gua pakaian sekolah. Masih gua tuh sekolah pagi, tapi gua sampai malam bisa pakai baju sekolah. Oh, baju sekolah. Iya, gua seneng banget, cinta banget gua minta kado. Gua stasiun berdua sama dia. Satu ada anak AG situ, ada sekitar 10-an orang lah. 10-an orang. Gua kenalin nih anak AG. Anak AG tuh biasanya tuh kalau identiknya kalau pakai topi mangap di. Mangap. Ya, zaman-zaman kita emang begitu. Zaman iya. Gua kelihatan banget nih. Gua ciri kasihin banget. Ini anak Kareguna nih. Di situ gua tanya, anak mana lu? Anak AG, ngapa lu? Bangun di. Bangun dia. Dibangun. Di ini tuh di jalur apa namanya di stasiun ya, di peron ya. Gua berdua sama teman gua. Dia bangun belum ngomong lagi gua hantam. Tepok aja, jatuh kan. Dia sendiri dia 10 orang. 10 orang. Gua hantam jebret. Gua pede temen gua bawa barang. Gua kayak ke bawah. Modal tangan kosong aja hantam jebret ya, jatuh kan. Tahu yang lain pada ngelawan, teman gua ada satu nih. Jadi gua nggak kenal sebenarnya sama ini nih. Satu nih ada anak Empang 3. Dia kenal sama gua nih, tapi gua nggak kenal sama dia nih. Tahu yang sebagiannya mau ngebantuin, mau ngerebutin gua. Teman gue lagi nongkrong situ pakaian sekolah juga. Dia anak SMIP. Oh, anak SMIP. Anak SMIP ya. Namanya si Kupluk nggak salah ya. Oh, Kupluk. Iya. Dicekek sama dia. Dicekek sama dia. Diantem juga tuh sama dia. Jadi totalnya gue bertiga ada tuh. Ini satu nih bantuan tak terduga nih. Bantuan tak terduga ya. Koalisi. Ya. Gue antem aja deh. Teman gue tahu ngeluarin parangnya nih. Diantem sama dia. Cuman teman gue kayak dia nggak tegaan di. Parangnya gue liat dibalik sama dia. Diantem 2 kali pas dia bawa cabut kan jatuh sama gue tuh. Dia mau ngelawan gue, teman gue ngeluarin parang. Diantem pas mundur gitu ya. Punggung diantem. Bak, nih yang jatuh gue nggak pukul lagi di. Gue ngejar yang lain. Udah jatuh udah selesai lu. Ujar lagi yang lain kan. Udah cabut tuh dia. Cabut ke peron ujung. Nah di situ ternyata kakinya banyak lagi. Seriusan banyak lagi. Terus lu gimana? Ya udah gue jalan santai aja kan. Jalan santai dia ngejar. Gue lari pelan lagi kan. Dia banyak di. Seriusan gue nggak bohong. 30-40 orang mah ada. Pas di ujungnya, akhirnya gue cabut ke gang pengadilan. Tuh gang pengadilan kan ada tangga tuh, tangga. Udah gue nongkrong di situ. Di situ dia nggak berani masuk lagi. Oh iya. Di situ gue teriakin lagi preman kampung, lo jagoan kamu lah. Mati gue udah puas tonjokin. Iya. Itu gue udah puas gitu. Jokin. Tapi reak itu sampai sekarang nih itu anjing itu benar itu kejadian maluin. Gue bilang sih memalukan. Saat itu benar-benar. Tapi menarik tuh diceritain. Itu memalukan banget buat gue. Lu kan kelas 2 nih, Pren ya. Pasti kan lu punya adik-adikan kelas nih ya. Ada. Itu ada kelas nih, lu yang natar apa gimana, Pre? Saat itu waktu gue kelas 2, gue ngerasa ada kewajiban sih buat natar gitu. Jadi gue ngenalin lu musuh-musuhnya mana aja sih. Gitu. Musuh lu mana aja yang harus lu waspadain ya. Jadi ketika itu gue ingat ada di kelas gue Pelo. Oh, Pelo ini Ranco ya. Kan dia dengar katanya gue dapat nama isunya nih. Wah, Pelo nih di SMP jagoannya gitu loh. Iya. Apa di SMP kalau nggak salah 212 apa gitu ya. SMP-nya ya. Lupa lah gue SMP-nya dia di mana. Cuman dengar aja tuh anak-anak adik kelas sekarang pantaran gue pada bilang, Pelo masuk BK. Gue pengen tahu yang mana anaknya gitu loh. Jadi nama udah harum ya. Nama udah harum ya, tapi gue nggak kenalin mukanya. Jadi gue datang, pas dia mos, gue kenalin. Oh ini namanya Pelo. Tua emang kecil. Kecil tua. Mukanya kayak orang tua. Gue bilang nih kelas 1 nih, kelas 3 nih udah lulus kali nih orang nih ya. Kecil tapi tua, isi gitu, padat nih orangnya. Jadi singkat cerita, ribut. Lu jalur lu mana? Gue di Ranco bang, kata dia. Oh Ranco. Oh yaudah. Gue nggak natar anak 86, tapi natarnya yang si Pelo ini anak 52 ribut sama Jakar. Jakar AL ya. Tapi waktu yang gue natar si Pelo ini ketemunya sama anak AL. Ya. Di situ emang kan sebelumnya nih gue dengar katanya Pelo tekbal. Wah Pelo tekbal dibacokin ngapa-ngapa gitu. Gue nggak percaya nih. Nggak percaya. Iya. Masih ada keraguan ya. Masih ada keraguan ya. Nah terus gue ngikut kan tuh ya. Ini di depan tuh anak AL udah banyak banget nih. Udah banyak tuh. Di apa namanya? Apa ya? Jalan Baru ya? Jalan Baru. Jadi jalur lambat yang mau arah ke Jalan Baru tuh Weather West Cap tuh. Pas tikungan itu, nah sebelum tikungan di situ anak AL banyak. Tama Jagakarsa. Iya, Tama Jagakarsa. Di situ gue natar gue kelas 2-nya. Gue sama si Iyo yang nggak salah, Iyo SMA ya. Iyo SMA sama si Gipongan ke-52. Kalau nggak salah ya, kejadian tuh udah 20 tahun lebih. Natar, tau anak AL banyak tuh deh. Banyak. Nah ini Pelo nih langsung nyerobot aja gitu ke depan. Oh, belum di komandoin. Belum komando iya. Kemana maju aja ke depan.
Dia bawa golok si Pelo ini bawa golok. Nah musuhnya itu gue lihat sih bawa kayak pedang gitu, udah panjang gitu. Depan mata gue dibacokin sama Pelo, ditangkis. Gue ngeliat mata kepala gue sendiri. Itu ditangkis? Iya. Oh. Dan itu nggak apa-apa? Kagak apa-apa. Seriusan depan mata kepala gue sendiri. Dia tangkis, deg. Di situ gue mikir gini, mungkin kayak dulu kejadian gue sama anak budut cacing, yang gue dibacok, pantat gue nggak apa-apa. Bisa jadi dia salah ngebacoknya atau nggak tajam. Goloknya nggak tajam, ya. Tangkis dus aja. Tuh kaget tuh si anak ayah kan, udah cabut, selesai. Nah di situ gue ngeliat, nih anak bener, nih harus gue bawa nih ke Pomat nih. Nah, ke Pomat ya. Gue bawa ke Pomat ya. Nah singkat cerita di Pomat gue bawa. Dia mau di Pomat. Mau di Pomat, cuman gue ngeliat lagi emang sih agak beda sedikit gitu. Ada beda sedikit. Mungkin karena beda jalur kali ya, beda jalur, lu asing. Karena kan kita kalau misalnya kita tawuran ke lokasi yang baru, yang pertama kita pikirin itu ketika nanti diudak polisi. Iya, diudak ini larinya arahnya kemana? Karena kalau ketangkep, apapun ketangkep ya sebenarnya, lu dapat kolekan berapa sih dibayarnya? Iya betul. Nah tuh reaksi dia waktu di Pomat gimana, Pak? Reaksi di Pomat? Ya biasa sih, buat gua nggak segahar waktu yang di apa namanya, yang sama AL. Mael ya. Lagi AL tuh emang bener gue liat, gue jempolin banget anak daya. Karena di Pomat lu beda orang-orangnya ya. Musuh lu nih beda gitu. Yang lu hadapin juga bukan pelajar. Iya, bukan pelajar, orang kampung di situ. Iya. Nah, di situ gue nggak terlalu ngeliat sih actionnya karena di jalur kita 86 emang banyak juga angkatan gue tuh jagoannya. Ada Rage. Ya ada si Agoy. Ada si Embok, ada Sule gitu. Jadi ada almarhum Aweng, almarhum Gagu, almarhum Nyinying, Panus segala macam itu benar banyak. Belum dari STM-nya kan. Ya, belum dari STM-nya si Betok segala macam, almarhum Tompel. Itu anak tuh ya, solidaritasnya tinggi, nyalinya. Nah, boleh deh. Nanang. Ya, Nanang si playboy itu ya. Ya. Capung. Ya, dia. Sorry ya, Nang. Ya, terus Odon pedok. Ya, nah itu dia. Gede kocak tuh Odon. Ya, orang seru, ngebetak cuman buat beliin dong biore. Biore. Iya. Gede orang serem. Pokoknya mantep dah badannya, ya. Tadi kocak ya. Nah, terus gue lupa deh. Nih, tadi yang ini nih, Pak Pelo kesannya di Pomat gimana loh? Abang lu kalau di Pomat dari sih gue ngeliat gini, karena di situ mukanya yang gue lihat saat itu ya. Ya biasa gitu, nggak ini banget gitu. Oh, nggak sestreng. Dia kalau nggak salah tuh kena ini juga, kena mimis. Oh, kena mimis. Iya. Berarti nggak taek, Bang Long. Dia kenapa? Jadi gini nih, bicara yang tekbal itu. Jadi selisih berapa bulan, dia ribut lagi nih. Cuman yang ribut yang itunya sama anak Jakar, gue gak ngikut. Infonya, dia kena batu. Oh, kena berdarah. Iya. Makanya bingung gue. Ini anak tekbal atau enggak? Jadi masih misteri sampai sekarang. Misteri sampai sekarang. Sekarang. Ibarat dia punya wepet, wapak ini kali ya. Gak ada ruasa. Tadi Bang Pelo nih. Sekarang jualan kambing dia. Iya. Tapi gini Lidi, yang tadi gue bilang Pelo mukanya agak asing yang ketika ribut di Pomat, mungkin karena gini. Dia saat itu kan dia kelas 1. Dia nggak mau so jago, so hebat kali di depan abang-abang kelasnya saat itu ya. Mungkin dia ngerasa ngerendah diri lah di basis lain gitu ya. Nggak mau robot ketika dia ada di basisnya gitu. Dia megang kendali walaupun saat itu dia di kelas 1. Iya. Ya mungkin saat itu gue berpikir seperti itu. Nah, jujur emang ini anak emang selon ya. Pelo ini berani ini anak nih ya. Ya, banyak pengalaman anak-anak STM juga waktu sama Pelo, khususnya waktu di konten si Arab 63 juga. Dia punya kisah juga sama si Pelo yang katanya udah lu diem aja di belakang biar gue yang ngeladenin. Dia sendirian gitu. Ya pengen sih undang-undang kapan-kapan jadi bagus sumber. Iya, bagus ceritanya. Sekarang udah Haji. Haji Pelo namanya. Iya, nama pendeknya tuh. Iya, Haji siapa gitu lupa. Haji Pelo. Iya, Haji Pelo. Nah, Haji Pelo. Bukan, nama asli siapa lupa gue juga ya. Pokoknya ada huruf H-nya ya, H.Haji. Nah, terus belakangnya tuh ada tuh. Ya. Insya Allah kita hadirin juga. Ya, mudah-mudahan beliau bersedia. Ya.
Nah, nih plek. Taruh di haus gue. Iya. Ngomong lu disuruh minum. Kacang nggak makan kacang. Iya, ntar. Iya. Ada timus tuh, ada kue unti tuh. Mantep banget ya. Kue pisang, kue unti nih. Ya, namanya enak tadi gue udah cobain. Gitu. Sekarang plek di kelas 2 udah kelarin. Kelas 3 nih plek nih. Kelas 3. Lu katanya pernah ribut sama ngepet sama almarhum Molen. Ya. Nah, itu ceritanya gimana plek? Jadi itu sebenarnya ketika gue ribut sama Molen, itu salah pahaman gara-gara ini angkatannya Batik. Angkatan Batik? Iya. Batik angkatan 2002? Iya, ngebugin anak Lenteng Agung. Leak? Iya, di Terminal Pasar Minggu. Terminal Pasar Minggu. Ya. Itu gue mendekati mau ini Eptanas. Kita tuh mau Eptanas tadi. Ya udah masa-masa tenang kan, kalau kata yang abang lu kalau udah mau Eptanas lu nggak usah gitu terapes segala macam bla bla, sayang lu berapa bulan lagi kelar gitu kan. Jadi gue nggak mau ikut-ikut, pulang balik. Jadi ketika gue balik ke rumah, betok, terus almarhum Gagu, dia masih ngikut tuh. Gagu, Agoy pada ada adik kelas lu, angkatannya Batik yang buat gue berani juga ya namanya. Itu Pelday, ya. Itu anak Bukit Duri. Ya, Bukit Duri. Nah, anak Bukit Duri. Nah itu kejadiannya gue ribut sama anak Tapsgar. Jadi kebetulan anak Lenteng Agung ini anak Tapsgar nih. Dibantai sama si Batik nih angkatannya nih. Rombongannya dia dibantai dia. Nah sorenya ini dia ini nih ngadu nih ke Ome nih. Kebetulan dia anak Tapsgar nih. Kampungannya Koplo tuh. Kampungannya Koplo ya. Koplo sama gue beda seberang-seberangan doang. Koplo seberangnya belakangnya Tapsgar, gue seberangnya ke Tapsgar. Iya. Nah di situ omnya, bukan omnya, jadi pas mau balik anak-anak ngerasa nih anak kampungnya pada ribut nih, rasanya ini anak Tapsgar. Pada keluar gitu ya. Gini anak BK. Nah anak-anak dulu emang gue pesan nih di sini kita jangan pada cari masalah. Kecuali lu colek duluan. Jadi ketika ada apa-apa gue bisa bantu gitu loh. Kecuali dicolek duluan. Iya, colek duluan. Nah nih anak-anak pada ke rumah nih, ke rumah gua. Ple, anak Tapsgar nih gini nih. Apa yang masalahnya? Anak Lenteng Agung nyata anak belakang ini. Ya udah, nih anak-anak gue suruh pada di rumah gue di. Itu banyak mana anak-anak. Nyebrang rel nih mereka. Nyebrang rel ya, ada sekitar 30-an orang kan anak. 30 orang. Gue doang sendiri. Basis sore berarti ya? Basis sore ya. Gue doang tetap segar. Basis sore tapi anak kelas 3-nya ada. Ada. Kayak si Betok tuh ada. Iya, Betok ada ya. Betok si Gagul almarhum ada juga. Gue tetap segar, gue sendirian. Gue pakai baju olahraga BK, gue pakai jaket. Jaketnya tapi gue nggak kancingin, gue buka aja gini. Selalu gue kalau masalah gitu pasti gue bubarang di. Cara gue ketaruh sini, terus gue lagi nongkrong, gue malah lagi nunggu nih. Siapa sih orangnya yang masalah ini siapa gitu. Jadi tahu-tahu ada 2-3 orang langsung ngerendeng gue di. Sek aja. Tanpa sepengetahuan itu. Tanpa sepengetahuan gue ya, dendeng. Pokoknya. Lu yang nama Kuple. Belum gue jawab, gue tepak tangannya. Santai dulu bang, maksud lu apaan? Enggak, gue mau tanya kata dia. Tanya apaan? Lu yang namanya Kuple? Iya, gue. Kenapa? Gue mau minta pertanggungjawaban kata dia nih. Tanggung jawab apaan? agak lucu sih gue bilang. Tanggung jawab. Bikin aku orang apa? Iya, tanggung jawab apaan nih kan? Gue tanya. Kenapa bang masalahnya? Ponakan gue digebugin sama anak bunda kandung. Gue tanya balik nih, ponakan lu anak mana? Lenteng Agung. Bang, Lenteng Agung sama bunda kandung sejak dulu bahkan sebelum gue sekolah ini udah berantem. Jadi kalau ponakan lu nggak mau berantem, nggak mau dipukulin sama anak BK atau sama siapapun, ponakan lu sekolah di SMEP. Ya, polis SMEP tuh nggak bakal digebugin. Kenapa? Karena ketika pulang langsung nyampe rumah. Saat itu emang kelihatan mukanya nih beda gitu dia. Kayak kesel sama gue tapi mau ngantem gue mungkin nggak ngerti ya saat itu ya. Dia ngeliat dia kelihatan aja diantem ya jadi gitu walaupun lu bertiga tapi gue bawa barang. Ya. Akhirnya kata dia, "Oke, lu tunggu di sini." Kata dia. "Ya udah, panggil sama anak-anak lu." Lu tantang gitu. Iya, gue tantangin panggil sama anak lu. Nah, terus anak gue balik lagi ke dalam. Udah, ini kejadian kalau emang harus ribut-ribut. Ya. Walaupun gue dipesan sama prentu gue di lu play nongkrong di sini sama anak lu jangan buat rusuh. Lu nyari makan, lu santai di sini, jangan istilahnya itu jangan ngeberak di sini. Tapi waktu itu kan bukan kita yang cari masalah. Emang kebetulan aja tuh ponakannya dia sekolah di Lenteng Agung. Iya, sekolah di Lenteng Agung. Jadi, nah gue ketemu sama Molen. Jadi udah mau malam-malam gue nongkrong situ.
Di situ depan Top Segar tuh ada jamu ginseng nih. Jamu ginseng, ya. Gue dulu di zaman sekolah gue doyan banget. Samping tukang foto. Ya iya, ada ginseng kan. Gue pernah cobain. Ya. Jadi gue tuh setiap mau jalan, anak-anak pas bagian gue pada minum obat, nggak obat. Gue tuh nggak pernah minum obat. Gue paling gele pun nggak begitu lah. Gue minum, pasti minum. Ya. Gue minum Sloki, gue liat Molen di belakang Kang Jamu. Lagi benerin rantai. Oh, benerin rantai. Gue tanya, Len, lu ngapain? Lu nggak usah ikut-ikut deh, gue bilang. Oh, kagak plek. Gue beres-beresin aja. Ini masalah gue mau kelarin. Tapi kalau emang harus perpanjang, ya kita lanjutin gitu. Enggak plek, enggak. Yalah, kita kan tangga. Saat itu ya, Molen bilang, kita tetangga, ya udah. Enggak, cuman Molen doang yang gue pesenin. Jadi, anak amungan Koplo, sebenarnya gue banyak juga yang kenal. Iya. Saya cerita udah selesai nih, udah dah. Ternyata yang tadi itu pamannya tuh, om itu gertak doang. Oh, gertak doang. Nggak pakai-pakai. Udah. Anak-anak, gue balik lagi. Anak-anak masih di rumah gue nih, Gue masuk. Nih anak gue keluarin lewat ini yang lampu kuning. Jadi pintu gang rumah gue tuh ada 2. Di depan Tetap Segar sama yang di lampu kuning SD. Oh, SD ya. Gue puterin ke situ. Udah, berarti Atakwa dong. Yang Atakwa, yang mau arah Atakwa. Tapi kejauhan kalau Atakwa. Di belah sinian, di dekat bengkel. Iya, gitu. Jadi masuk keluar dari situ. Nah, gue jalan di belakang, gue takut nih anak kampungan Tetap Segar ngikutin. Ternyata ada bener. Ada satu ngejar-ngejar di pakai balok. Bilang, anjing bangsat nih. Tadi kan ngomong lu clear ya. Gue kejar lagi nih. Jadi, anak-anak nih nggak ada yang tahu nih kejar-kejar. Karena anak gue suruh jalan dulu. Anda jalan sana, jalan. Saya masih betok tuh pada tuh. Jalan. Tahu-tahu di belakang ngejar nih. Anak kampungannya. Duduk. Gue ngejar juga, Jadi, dia ngejar anak gue ngejar dia gitu. Ngejar. Nih, gue ngeliat mukanya pucet nih. Gue lupa namanya nih. Gue kenal sama nih anak nih. Dipikir, nih anak Tetap Segar nih pada, pada ikut ngejar. Ternyata dia sendirian. Dia sendirian yang ngejar. Oh, sendirian ya? Dia sendirian. Pas dia ngelongok ke jalan raya, anak-anak pada nongkrong situ banyak banget kan. Dia kaget. Nah, terus sebelum dia, betul-betul kita belum turunin. Gue tegur, namanya Mamet apa siapa lupa gue bilang. Gue tegur lah saat itu namanya. Lu ngapain gue bilang gitu kan. Plek, kagak. Anjing, gue bilang, lu ngapain bobo galok, gue bilang. Kagak. Lah, lu maksud lu apaan? Kagak, Plek, kagak. Udah pucet tuh ya pucet, cuman di situ gue ngepresnya dapet banget gitu ya. Akhirnya dicabut. Udah selesai, gue pikir udah selesai nanti. Balik lagi sama anak kampungannya. Oh, nyamperin lagi? Banyak. Di situ, pas saat itu kan belum ke, portal ya? Belum ada pembatas jalan. Pembatas jalan tuh baru batas sampai Tetap Segar. Masalah baru sampai Tetap Segar. Baru hanya blok bawah doang. Iya, blok bawah doang. Nah, jadi di situ banyak nih orang kampungnya. Jagoan-jagoan terminal orang kampung semua. Di situ gue ngomong sama anak, nih gampang ngalin orang kampung, preman kampung. 1 lawan 1 dia berani. Tapi ketika ribut sama sekolah, gue yakin akan kalah. Kenapa? Kita nih nyali patungan. Bener aja dia dari Top Segar lari nih. Banyak kampungnya, barang gede-gede banyak. Termasuk si Molen. Lari, ngejar-ngejar gitu kan. Anjing kan segala macam, mau ngomong kata orang, mau anjing bangsat segala macam lah ngomong gitu. Nah nih, gue mana santai gitu loh. Santai aja gue mundurin di lampu merah yang pas mau belokan Unas. Ya. Iya, mundurin santai aja di sini. Ketika udah mau deket, ngitung anak-anak. 1, 2, 3, jatuhan, duduk aja. Pada jatuh nih si orang kampung nih, mundur. Nah itu gue ngeliat nyari si Molen, gue cari. Ada di sisi kanan yang mau arah Pasar Minggu. Gue liat Molen emang nggak bawa barang, tapi bawa bambu. Gue bawa celurit, tapi celurit gue kecil ukuran 4 atau ukuran 5 gitu ya. Gue tangkisin aja tuh baloknya, bambunya. Berarti lu udah nggak sempet ngepet sama dia? Udah, bambunya orang gue ambil. Seriusan bambunya gue dihantam kan, jeder ya. Gue tangkis. Bambu sakitnya semasin sampai bambunya gue ambil kan, gue hantem nih si Molen cabut. Nah gue lihat di seberang kan sisi kanan. Nah sisi kanan tuh ada yang anak kampungnya tuh gue bilang lu jangan ikut-ikut. Dia ngikut-ngikut. Nah akhirnya bambunya Molen gue ambil karena celurit gue gede kan nih orang kampung nih. Bambunya gue pakai nih buat sodok nih, buat nyodok si orang kampungnya. Duk ya, tanpa sengaja tangan gue robek kena celurit gua. Jadi celurit gua kena sendiri ini hampir putus nih jari gua. Jadi ini bambu. Ini celurit di sini nih. Oh, jadi lu kayak begini Iya benar ya. Jadi kan nyodok, sambil lu megang bambu, sambil lu megang CR. Iya benar. Jelas aja kan kocok-kocok begini. Cuma
gue nggak berasa saat itu, gue nggak berasa sama sekali. Dia kena terus kan, mundur dia cabut kan. Nah, gue ngejar lagi nih sisi kiri kan, ngejar. Tahu si Betok teriak, "Ple, dapat satu," kata Betok. "Mana Tok?" "Ada satu." Jadi anak tap segar, dia ngumpet di tukang nasi goreng. Ini dia gue nggak tahu ya, dia tuh ternyata bau apa namanya, bau golok. Dia diam aja gini, menggigil nih. Anak-anak tuh nggak ada yang ngapa-ngapain. Pas gue datang nih anak udah, yang musuhnya udah cabut sih, tinggal satu, tinggalnya tukang nasi goreng. Di depan material, nggak salah depan material. Gue lihat, nah ini anak yang tadi gue bilang nggak usah ikut-ikut, cuman emosi gue masih panas banget ya. Dia celurit, gue antemin punggungnya. Itu? Celuritnya gue antemin, sampai celurit gue tuh, lu tau titit angsa nggak, beler angsa? Yang bengkok-bengkok beler, sampai bentuknya seperti itu. Itu gue nggak tahu ya, gue kesetanan atau gimana, kesel mungkin, dari satu kesel ya. Terus juga belum lagi presan untuk tanah sebentar lagi. Iya. Gue hantamin cepret sampai gue liat bengkok. Anak bisa play, udah mati lo anak orang. Punggungnya. Nah, pas udah selesai dipisahin tuh sama anak, gue si Betok apa si Gagu almarhum yang bilang, "Play, tangan lu ngapa itu?" Gue lihat ngocor di darahnya di. Kata anak, "Play, lu kena." Gue mikir, gue nggak kena sama siapa gitu. Maulan yang ngepet sama gue dia pakai bambu. Terus yang lain gue ini pakai bambu, nggak ada jarak dekat gitu kan, karena ketika jarak dekat nih orang udah cabut gitu loh. Udah segitu udah selesai, gue dibawa nih ke siaga. Nih orang yang korbannya tadi udah dibawain ke kampung karena kampungnya kan di belakangnya itu. Iya, di belakang. Gue dibawa sama anak tuh, kalau nggak salah gue sama si almarhum Gagu apa siapa gitu dibawa. Hai, Opa. Aku hari ini baru banget order keripik Burono. Kebetulan dia ada 2 ukuran, yaitu ada yang 150 gram sama yang 300 gram. Can! Nah, kebetulan aku orangnya kalau review super niat, jadi udah aku bikin kayak gini. Ini dasarnya dari sini yang udah aku buka. Sekarang kita coba yuk, Pak. Ini dia komposisinya, daun jeruknya sih gila sih. Tuh bisa dilihat dong. Bisa dilihat dong guys. Wow, gila kan. Kita cobain apa? Dengerin ya. Daun jeruknya berasa apa? Pedesnya? Mantep ya. Ini tuh komposisinya manisnya dapat, asinnya pas banget, daun jeruknya berasa banget. Pokoknya, lagi apa? Pokoknya kalau yang mau order Burono, itu nanti aku kasih linknya ya di bawah. Dia udah ada Instagramnya. Jadi ordernya bisa by WhatsApp sama by Instagram. Di Burono. Sekarang nih. Jadi pas gua kena gitu, anak lu kena bawa ke rumah sakit. Nah gua dibawa nih sama almarhum Gagu nih. Ada satu lagi siapa lupa, gue itu siapa gitu yang bawa ke rumah sakit siaga. Sebelum nyampe rumah sakit siaga, ini anak kampungnya banyak Banyak? Iya, kagak jadi gua. Gua kagak jadi gua ke situ. Bisa dimasain gua. Ya. Gua balik lagi. Akhirnya gua ke tempatnya Pakil. Ada salah satu teman dekat gua, asrama Brimob ya. Iya. Di situ gua ke rumahnya, tangan gua udah darah, akhirnya sama dia diarahin ke situ tuh. Dokter praktek kali ya. Oh, dokter klinik. Klinik yang di perumahan gitu. Iya. Gua mau boskopindo, takutnya ntar nih orang kampung udah nyebar-nyebar kan gitu. Diobatin, suntik, akhirnya diobatin nih, dijahit kan. Dijahit lumayan mantep gitu jahitannya. Terus gue balik saat itu gue balik ke rumah. Toto adik-adik kelas gue kan banyak tuh, anak bunda kandung, yang anak pengadilan. Itu pada sidang tuh penyokap. Sama nyokap lu nih? Iya. Sama abang gue di sidang. Tapi abang gue kenapa gue dulu demen banget berantem gitu. Karena abang gue ngedukung. Iya. Maksudnya gedung tuh gak ngemarahin. Lu asalkan jangan nyuri sama narkoba. Berantem itu harga diri. Tapi kalau lu nyolong atau lagi lu narkoba itu pidananya lumayan gitu. Jadi gue kayak ngerasa didukung gitu. Ya, di sini juga gue memberitahukan Kuplay ini adik dari The Legend of 806 juga nih, Bang Bewok, angkatan 97. Ya. Ya ini adiknya nih. Gak jauh-jauh. Nah ini belum selesai nih, Jadi gue udah dijahit, gue sama almarhum Gagu, terus sama si almarhum ada
Ambon angkatan gue, anak Volvo. Dia almarhum juga nih. Ya, jadi teman-teman gue tuh teman dekat gue banyak banget yang dalam almarhum. Dibilang sama dia, Ple, lu gak usah balik ke rumah. Terus emang ada satu lagi nih, adek-adekan gue nih, Ple, lu jangan balik ke rumah. Gue abis, gue di maunya nyokap lu gini. Terus juga orang kampungnya datang ke rumah lu, katanya mau matiin lu. Oh. Saat itu gue ngomong, posisi gue masih panas, lu pikir gampang matiin orang. Ya. Udah nih, anak, udah gue ada pada nyokap gue gini kan, gue cabut ke 616. Nih rumah teman dekat gue almarhum lagi nih. Iya, Hendra. Anak teman satu nyampe segitu sama si Gagu nih, sama si Ambon. Gak lama bokapnya pulang. Bokapnya temen gue nih yang di 616 kan. Gu. Udah dari tadi, iya Pak, dari tadi gini nih. Terus dia bokapnya masuk ke dalam, terus gak lama dia keluar lagi. Tadi dia tetap segar. Itu udah tawuran katanya anak sekolah. Itu anak sekolahan lu ya? Terus bapaknya ngeliatin gue aja di. Kayaknya bajunya lu nih katanya. Kenalin. Ya, terus tangan lu ngapa tuh? Wah, lu nih ini. Lu tadi bobo celurit katanya. Kagak Pak, gua nggak ngaku, tapi tetap aja bapaknya kenalin banget sama Kang berantem dulu saat Kang berantem. Lu baju lu kenalin ya. Udah nih selesai kan. Ya udah ngaku segala macam terus kasih minum deh tuh. Bokapnya udah santai gitu. Emang rumah itu udah second rumah lah buat gua tuh, rumah kedua lah. Nggak lama abang gue dateng nih Ke situ, ke Cipedak? Iya, nggak enaknya gitu tuh. Kalau misalkan lu sekolah, abang lu tukang berantem juga gitu ya. Ada masalah dikit cariin. Gue jadi kayak bocah. Ya kan abang lu kan sayang sama lu. Kadang gue kagak. Ya, maksud gue jangan gini lah, gue kayak bocah. Gue nggak pernah jual nama nih. Ya, dari dulu gue nggak pernah jual nama. Gue gitu loh. Bahkan, tapi emang dari dulu lu emang terkenal emang adanya bewok 97 emang udah harum. Nggak bisa dipungkiri, Ple. Nah, terus udah selesai nih. Nggak lama bewok datang. Itu jadi gue di rumah itu nggak nyampe setengah jam. Rumah teman gue, rumah si Endra nih. Tahu abang gue ngetok, tuk. Yang keluar jawab si Endra yang punya rumah. Bang, Kuplay mana? Kagak ada bang. Udah lu jangan bohong. Tuh sendalnya ada. Kenalin. Tuh sendalnya ada katanya. Akhirnya udah tuh gue balik nih. Gue balik ke rumah, jemput sama dia. Gue bilang mana anak balik. Ketika gue balik sampai rumah, gue diikat. Diikat? Iya. Lawas sababnya ngapa diikat? Menyokap. Oh, menyokap bukan sama bang lu? Bukan. Ya wajar lah. Menyokap. Iya. Itu nggak diguyurin. Karena isunya mau dimatiin mana belakang. Oh, jadi lu ikat biar lu nggak keluar kali. Iya, katanya iya. Dikurung lu. Dikurung, iya. Gitu. Iya. Nah, ini cita itu kan ini udah clear ya berarti ya? Udah clear, itu udah selesai. Gitu, karena gini, saat itu ketika itu abang gua tanggung jawab di korbannya ini. Itu dibiayain sama abang gua sampai sembuh. Sampai sembuh. Oh, gitu. Dan gua pun secara pribadi gua udah minta maaf. Gua udah minta maaf, udah hilaf. Ya. Dulu emang apa ya buat gua kesalahan lah. Kesalahan gua nggak bisa buang ego jiwa muda gue gitu. Maksudnya darah muda gue harusnya gue buang olahraga hal positif, jadi buat adik-adik kelas gitu loh ya. Sebenarnya kejadian gini karena ketika itu gue nggak ada pilihan ya, saat itu pun zaman ini. Kalau sekarang lu banyak pilihan lu. Dulu kan juga nggak ada gadget ya. Nggak ada gadget. Kalau sekarang daripada lu ribut dengan gadget ya. Main Mobile Legend. Nah, satu itu bisa dimanfaatkan kan dengan kegiatan yang lain gitu. Lo cari informasi segala macam. Dulu jangan kan pager ya? Pagernya gue nggak punya. Gue juga nggak punya pager. Iya, nggak punya nih, jajan 2.000. Iya, 2.000. Tapi gue 2.000 jajan sih, sampai rumah gue tuh. Utuh? Iya. Lu naik bis kagak bayar. Ketahuan. Belakang. Iya. Terus gue ketika di sekolahan, itu alhamdulillah ada temannya yang jajanin. Iya. Jadi katanya ada yang anak sekolahan sebelah katanya ada yang pernah dikolekin. Itu bener kagak tuh? Sekolahan sebelah. Sebelah yang mana? Ada. Lalu sekolah kita di pul tangan siapa lagi? Emang bener kisah-kisahnya tuh ada. Dikolekin sama? Iya katanya tuh sama rombongan lu gitu, ada nggak? Anak BK dikolekin? Anak BK ngolekin. Anak BK ngolekin? Iya. Ya anaknya Pimda Karis pernah nggak tuh? Oh, kalau itu mungkin si ini Monek. Lu kenal Monek tuh, CS Tejo. Oh, Tejo. Ya, itu dia tuh. Jadi Monek, Iyo itu anak SMA. Dulu kalau gue sih sebenarnya gue sekolah, gue nggak terlalu mau ikutan tadi, kayak ngebetak. Ngebetak tuh gue nggak pernah mau. Berarti spesialis basis berantem aja ya? Berantem aja. Cuman gue kadang dulu dimanfaatin tuh, malam-malam gagu segala macam. Dia dorong, Ple, ikut yuk, sono ada musuh segala macam. Gue ngikut, nyata modus.
Dia ngejara di dalam nih. Oh. Dia ngejara di Ngebetak. dalam, iya. Ada satu kisah gue menarik. Arabon mungkin masih inget. Arabon. Gue cerita sama Arabon. Dulu 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kalau nggak salah gue ketemu sama Arabon. Ketemu di Kampung Jawa, dia pun masih inget sama gue. Jadi gue dulu kelas 2 apa kelas 1, ya gue lupa lah kelas 2 apa kelas 1 gitu deh. Ini Arabon nyuruh gue ngebetak, ngejambret ya. Ngebetak apa ngejambret ya? Ngebetak paling ngerampas, suruh ngerampas. Jadi Arabon di pintu depan, gue di pintu belakang. Depan gue nih emak-emak. Mama pakai handphone. Nah, Arabon tuh di depan gue kan gitu. Arabon ngomong, "Hei, gue dulu tuh kayak gue kelas 1, gue kelas 1 dia. Dud, gue dipanggil gendut ya. Dud, HP. Enggak, gue bilang enggak. Cemen kata dia. Terus gue bilang sama Arabon. Dengan logat Ambon ya? Dengan logat Ambon ya kan. Cemen ya. Bodoh amat gue bilang. Lu nyuruh gue ngebetak, ngerampas, gue nggak aman. Lu nyuruh gue berantem, siapapun gue ributin gitu. Ya, enggak, bodoh amat. Kecil, bodoh. Gue nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Tim betak ya. Tim betak. Iya, tim betak itu dia orang tuh. Terus kalau sama anak yang lain nih kayak budut. Ini budutnya ada kejadian koma. Di mana itu? Di Auri, pom bensin Auri. Gua kelas 3. Oh, kelas 3. Ya, gua kelas 3. Koma itu budut. Ceritanya gimana tuh? Hah? Ceritanya. Dan buat berantem. Di iya, sini iya. banyak. Banyak Ya, dia teladan sama borcil tuh. Oh, borcil. Sama borcil ya gabungan. Kurang. Maju lagi lu. Bangsat, barang gede kan. Si anak langsung yang kanan kena gitu kan. Ini udah kena nih. Palanya udah kena. Mundur. Mundur berangkat udah kejar. Iya, masuk itu gawe yang tadi gue cerita. Lu anak bunda kandungnya? Gini. Ini temen lu semua nih? Iya. Nyinying, almarhum. Kenalin. Wah, ini kaget tuh. Katanya kan saat itu kan Adi Luhur. Ada yang katanya kata sebutnya udah almarhum nih setelan tuh anak. Kita kan dari tadi kejadian itu 2018. Gue kangen nih suasana bunda kandung. Gue kangen sebelumnya gue ngeliat kan ya dari organisasi SMA itu IMNI. Jadi kalau di SMA STM itu paguyuban. Ya gue juga mau ucapin makasih guys sama Njun, adik kelas gue nih. Njun anak 2004. Ya bagus itu ya. Murah meriah. Berharap sih. Kita berharap ya, Plek. Sekarang ada lah. Zaman udah canggih lumayan orang gitu ya. Kasihan sama orang rumah. Sama juga. Udah banyak ceritanya nih ya dari lagu Tapi nunggu pandemi selesai. Ya, atau bisa juga catur ya. Bisa. Lalu menggunakan di ada. Ya.